Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai kebaktian kita di pagi hari ini, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku sungguh mengasihimu.
Hukum Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dari hukum yang ke-8. Hukum yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel untuk minggu pagi hari ini diambil dari Mazmur 146 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita baca secara responsoria. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat pada minggu ini tanggal 25 September 2022. Yang pertama, tema pada hari ini adalah hari Minggu ke-15 setelah Trinitatis dengan topik ibadah disertai rasa cukup. Yang kedua, pada hari ini Minggu tanggal 25 September kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan Pesta Gotilon tahun 2022. Yang ketiga, anggota jemaat baru. Pada hari ini Minggu tanggal 25 September diterima menjadi anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan keluarga Deni Agustinus Situmorang, Inang Nyonya Indah Rawati Borupurba. Mereka beralamat di Jalan Ampera Raya, Gang Anggrek nomor 44, Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Keluarga ini pindah dari HKBP Balige, Resort Balige, dan masuk sektor 4. Perkenalan akan dilaksanakan di kebaktian Bahasa Batak pukul 9.30. Yang keempat, rapat panitia Pesta Gotilon hari ini Minggu tanggal 25 September setelah kebaktian pukul 9.30 akan dilaksanakan rapat panitia Pesta Gotilon bertempat di Gedung Serbaguna. Diberitahukan kepada setiap panitia agar dapat menghadirinya. Yang kelima, ibadah Minggu variatif HKBP Mampang Perapatan. Pada hari ini Minggu tanggal 25 September pukul 5 sore bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu variatif. Yang keenam, pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Febri Johannes Simangunsong, anak dari Bapak SM Simangunsong almarhum, dan Ibu Nyonya Sintua BA Hutagalung, anggota jemaat HKBP Resort Mampang Perapatan dari sektor 5, dengan Roselina Yolanda Boru Hutagalung, anak dari Bapak Paulus Guntur Maka, dan Ibu Yuliana Suparni, anggota jemaat HKBP Depok 2 Resort Depok 2. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober pukul 8.30 bertempat di HKBP Mampang Perapatan. Yang ketujuh, Pesta Gotilon 2022 pada hari Minggu tanggal 2 Oktober masuk pukul 9 pagi berbahasa Batak. Ibadah disatukan, jadi kita akan hanya mengadakan ibadah satu kali. Masuk pukul 9 akan diadakan Pesta Gotilon. Diberitahukan kepada jemaat untuk dapat mengumpulkan celengan dan silua melalui sintua sektor masing-masing paling lambat pada tanggal 27 September 2022. Acara ini juga akan dihadiri oleh Stanley Sagala. Yang kedelapan, pertanggiangan sektor. Pada hari Selasa tanggal 27 September pukul 7.30 malam akan dilaksanakan kebaktian sektor pada sektor 5
dilaksanakan di rumah keluarga Amang Setua B Sinambela STH Inang Boru Marpaung bertempat di Jalan Sirsak Ujung nomor 70 Ciganjur, Jagakarsa. PA pada hari Kamis tanggal 29 September pukul 5 sore akan diadakan PA perempuan bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang. Yang ke-10, liturgi Natal Sekolah Minggu. Sesuai dengan program Sekolah Minggu untuk tahun ini tentang kegiatan Natal anak sekolah minggu, diberitahukan kepada orang tua anak sekolah minggu bahwa akan dimulai pembagian liturgi Natal sekolah minggu. Bagi anak sekolah minggu yang ingin mengikuti liturgi Natal dapat mengisi link yang terdapat di warta jemaat dan atau mengkonfirmasi ke GSM masing-masing kelas. Yang ke-11, seminar dialog nasional pada hari Senin tanggal 26 September pukul 1 sampai pukul 5 sore, pukul 1 siang sampai 5 sore bertempat di Sopomar Pikir akan dilaksanakan seminar dialog nasional antar umat beragama untuk tahun 2022. Kegiatan diikuti oleh pelayan penuh waktu dan 5 utusan jemaat. Yang ke-12, jemaat sakit mohon dukungan doa untuk kesembuhan calon Sintua Ruben Sarnadeak dari sektor 5 yang saat ini dirawat di RSCM. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Yang ke-13, ulang tahun kelahiran majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Persembahan ucapan syukur yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang boleh kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu yang selalu baru tiap hari kepada kami. Terima kasih juga untuk pagi yang cerah ini yang Tuhan boleh izinkan sehingga kami boleh beribadah pada minggu pagi ini di rumah-Mu. Bapa di surga, saat ini kami menundukkan kepala, menaikkan syafaat kami kepadamu Bapa. Kami mendoakan seluruh kegiatan pada kami di minggu ini, terutama juga kami mendoakan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan kami boleh mendapatkan keluarga baru lagi. Biarlah keluarga sebagai anggota jemaat baru ini boleh menjadi bagian dari HKBP Mampang dalam pelayanan di rumah-Mu Bapa. Bapa juga kami akan melaksanakan kegiatan Gotilon kami di 2022. Bapa di surga, kegiatan pesta Gotilon kami adalah ucapan syukur dari setiap jemaat-Mu di HKBP ini atas berkat penyertaan-Mu selama 1 tahun. Untuk itu Bapa, berikanlah hati yang tulus, bukakanlah tingkap-tingkap rezekimu sehingga semua ibadah itu nanti boleh berjalan dengan lancar dan kami boleh memberikan semua persembahan yang terbaik yang boleh kami berikan kepada gereja-Mu untuk pelayanan-Mu sebagai dupa yang harum agar kami boleh layak disebut anak-anak-Mu. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk anak gereja-Mu yang akan melaksanakan pemberkatan nikah, yakni Febri Simangunsong dengan Roselina Boru Hutagalung. Bapa di surga, persiapkan mereka, izinkan mereka untuk boleh melaksanakan menerima berkat-Mu pada ibadah nanti, untuk ibadah pemberkatan pada tanggal 1 Oktober nanti. Biarlah Engkau lancarkan semua acara dan biarlah mereka boleh menjadi keluarga yang baru dan menjadi keluarga yang aku tahan Tuhan. Untuk itu kami juga mendoakan Bapa untuk kegiatan gereja-Mu di minggu ini, untuk Partangyangan sektor 5, untuk PA perempuan maupun persiapan
sekolah minggu yang akan melaksanakan Natal. Bapa di surga, pada minggu tanggal 26 September nanti HKBP akan mengadakan seminar dialog nasional. Biarlah Tuhan melalui acara ini Tuhan boleh berkenan hadir dan dan seminar ini boleh menghasilkan hal yang baik untuk kehidupan kerukunan umat beragamamu di Indonesia. Bapa di surga, kami juga menaikkan syafaat kami untuk Amang calon Sintua Rubensar Nadeak yang saat ini dirawat di rumah sakit. Bapa di surga, kami tidak tahu rencanamu apa terhadap Amang Rubensar, tapi kami yakin, kami percaya oleh bilur-bilurnya Engkau boleh jamah dia, dan oleh bilur-bilurnya juga sakit penyakit akan Kau angkat. Kami rindu Bapa untuk boleh bersama-sama dengan Amang ini lagi menikmati waktu bersama-sama untuk pelayanan di rumah-Mu. Demikian juga kami mendoakan Bapa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh panjangkan umur mereka pada minggu ini. Biarlah Tuhan melalui panjang umur, berkat-berkat Engkau boleh curahkan, dan lanjut usia sebagaimana disampaikan oleh firman-Mu boleh di tangan mereka. Kami mendoakan juga Bapa, keluarga kami, anak-anak kami yang telah mengikuti UTS ataupun sedang dalam perjalanan melakukan UTS. Berkati mereka Bapa, beri mereka kebijakan, beri pikiran yang lapang sehingga mereka boleh mengikuti UTS dengan baik. Khususnya kami juga mendoakan Bapa seluruh jemaat HKBP Mampang yang saat ini sedang dalam pergumulan, baik itu pergumulan dalam pencarian pekerjaan, pergumulan di keluarga, maupun aposto-aposto kami dalam pekerjaan maupun dalam pencarian jodoh. Berkati kami masing-masing Bapa, berkati kami masing-masing keluarga, dan biarlah Bapa Engkau boleh campur tangan dalam kehidupan kami masing-masing, agar semua rencana-rencana-Mu boleh Engkau terapkan pada kami sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Khususnya kami juga mendoakan Bapa untuk situasi ekonomi yang pada saat ini masih bergerak. Bapa, banyak orang Bapa mengalami kesusahan, tapi Bapa izinkan kami terutama umat-Mu HKBP Bapa boleh melalui ini semua, boleh mengikuti setiap aturan yang diberikan oleh pemerintah dengan baik, agar kami boleh tetap senang, tetap boleh beribadah dengan baik, terutama Tuhan boleh menikmati kasih-Mu kepada kami masing-masing. Demikian Bapa kami sampaikan syafaat kami manusia tak luput dari dosa, biarlah Engkau saja yang menghapuskan dosa kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa, amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Rasakan
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan di dalam ibadah kita di penghujung bulan September, tertulis dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang ke-6, dimulai dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. 1 Timotius pasalnya yang ke-6, dimulai dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9, tapi saya akan bacakan sampai kepada ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kilas balik tentang penulisan kitab Timotius ini. Tentunya nats ini dituliskan oleh seorang yang bernama Timotius. Dia adalah seorang yang sangat muda belia. Dia seorang yang masih muda, berkisar umurnya antara 20-an, tetapi dia sudah ditugaskan untuk melakukan pelayanan, mengabarkan Injil Tuhan. Dan adapun yang menjadi pembimbing daripada Timotius adalah Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus menyebut dia adalah anak rohaninya. Karena Rasul Paulus sebagai bapa rohani menuntun, membimbing, melindungi, menjaga, mengajarkan dia untuk bagaimana memiliki kekuatan, bagaimana memiliki kesabaran, bagaimana melakukan tugas dan tanggung jawabnya ketika dia telah dipilih menjadi pelayan. Ketika dia dipilih menjadi penyambung lidah Tuhan, ketika dia dipilih menjadi berkat di tengah-tengah lingkungannya, ketika dia dipilih untuk melakukan tanggung jawabnya meskipun usianya masih muda. Meskipun usianya masih muda, dia telah dipanggil Tuhan untuk melayangkan dan untuk mengabarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, Timotius ditugaskan di dalam usianya yang muda di tengah-tengah kehidupan jemaat yang bergumul, di tengah-tengah kehidupan jemaat yang penuh dengan kecongkakan, di tengah-tengah jemaat yang hidup dalam ketinggian hati, di tengah-tengah jemaat yang hidup di dalam kesombongan. Kesombongan yang seperti apa di mana Timotius ditugaskan? Kesombongan yang terjadi memampukan mereka menjadikan ibadah tempat untuk mencari keuntungan. Memampukan mereka
ibadah menjadi tempat untuk mencari keuntungan. Karena itu Timotius ditugaskan oleh Rasul Paulus, Timotius, sekalipun engkau masih muda, tetapi engkau sudah ditugaskan untuk memberitahukan bahwa ibadah itu bukan untuk mencari keuntungan. Tetapi ibadah itu adalah bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang telah kita terima dari Tuhan, sebesar dan sebanyak dan sekecil apapun itu memampukan kita untuk menyatakan cukup. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang rasa cukup, ini sangat sulit dikatakan oleh manusia. Karena apa? Karena kehidupan manusia hanya ingin lagi dan lagi. Tidak pernah mengatakan cukup dan cukup. Tetapi ketika dia sudah ada, dia ingin lebih lagi ada. Dia sudah punya dan diberikan pekerjaan, tetapi dia menginginkan pekerjaan yang lebih lagi. Dia sudah punya uang, tetapi dia ingin menginginkan uang yang lebih banyak lagi. Dia sudah ada jabatan, tetapi menginginkan jabatan yang lebih banyak lagi. Dia sudah punya, tetapi menginginkan rumah yang lebih banyak lagi. Itu yang dikatakan dengan kurang untuk mengatakan rasa cukup. Sehingga apa yang dilakukan ketika rasa cukup itu tidak dimiliki, itulah yang sering terjadi. Manusia itu sering mengeluh dan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kok dia bisa, saya pasti lebih bisa. Kok dia sudah punya mobil, saya pun masih pasti bisa punya mobil. Kok dia sepertinya berkelimpahan, saya pun pasti bisa lebih berkelimpahan. Terus mengejar karena merasa kurang. Tetapi kita lupa, sebelum kita dibentuk oleh Tuhan, terlebih dahulu Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kehidupan kita. Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pemenuhan kehidupan kita. Itulah mengapa pada hari ke-6 Tuhan memberikan nafas kehidupan membentuk manusia itu. Setelah semuanya ini jadi, supaya manusia dipercayakan untuk menjaga, menikmati, memelihara, mengelola segala ciptaan Tuhan. Namun apa yang terjadi? Rasa kedagingan, keinginan untuk tidak merasa cukup memampukan pengelolaan itu bukan ke arah yang positif, tetapi meraut keuntungan. Demikianlah yang terjadi di tengah-tengah jemaat yang harus diinjili oleh Timotius. Kehidupan mereka hanya mencari keuntungan semata. Ada sebuah lagu sekolah minggu, saya meminta, ini kebetulan saya melihat pianisnya juga guru sekolah minggu. Apa yang dicari orang, bisakah dimainkan? Apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang, uang. Ketinggian ya. Pasti kita semua mengetahui lagu ini. Apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang, siang, malam, pagi, petang, uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Keinginan daging mencari dan mencari.
kesinilah Timotius ditugaskan. Itu bukan yang utama. Sekalipun kita banyak uang, ketika kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, itu akan membawa kehancuran. Apalah artinya uang banyak tetapi tidak memberikan kebahagiaan? Apa artinya spring bedmu 27 juta tetapi tidak bisa tidur nyaman? Apa artinya kita memiliki kekayaan tetapi keluarga kita tidak bahagia? Uang bukanlah yang utama. Tetapi memang kita membutuhkan uang. Tetapi menjadikan uang itu menjadi prioritas utama, itulah yang membuat manusia hidup dalam konsumeris, hedonis, dan cinta uang. Karena itu manusia jatuh ke dalam pencobaan, karena itu manusia jatuh dengan jerat dan hawa nafsu yang membinasakan manusia itu sendiri. Seperti yang dikatakan di ayat 9. Dan dikatakan di ayat 10, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena dengan berburu uang banyak orang menyimpang dari imannya, berbelok mengabdi kepada dunia. Harta kekayaan yang ada dipakai tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu bagaimana ketika Tuhan telah mempercayakan kedudukan, jabatan, harta, kemewahan, apa yang kita miliki, kita mampu mengatakan itu cukup Tuhan. Sehingga kita menghargai akan pemberian itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan semata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadarlah ketika kita hadir di tengah-tengah dunia ini, kita tidak memiliki apa-apa. Sehingga seberapa banyak, seberapa besar yang kita miliki saat ini, itu adalah pemberian Tuhan yang diberikan, digunakan untuk kemuliaan namanya. Titik. Tidak ada yang lain. Sehingga kita tidak menyalahgunakan atau memakai apa yang Tuhan berikan untuk kepentingan, keinginan, nafsu kita semata. Karena itu akan membawa kepada kehampaan, kecelakaan, kehancuran, keruntuhan, bahkan kebinasaan. Tinggal bagaimana? Karena kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Sebagaimana kita datang, seperti itulah kita akan kembali kepada Dia. Sekalipun nantinya mewah peti mayat kita, itu tidak ada atau tidak mendatangkan keindahan demikianlah di sorga kelak. Tetapi hidup kita itu adalah ibadah kita. Hidupmu adalah ibadahmu. Karena itu bagaimana dengan ibadah atau hidup kita mampu menjadi berkat bagi orang banyak dan di sekitar kita. Bagaimana hidup kita yang keluar dari kegelapan menuju terangnya, yaitu gereja. Yang bukan hanya bangunannya saja, tetapi gereja adalah yang di dalamnya aku dan kita semua. Hidupmu adalah ibadah. Karena itu mantan Eporus mengatakan, jamitahum mangolum, ngolum do jamita. Mampulah menjadi teladan. Hidupmu adalah khotbah, dan khotbahkanlah hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita melalui nats ini? Bila kita diberkati Tuhan melalui harta dan kekayaan, Tuhan hanya ingin mengatakan, gemarlah berbagi untuk melakukan kebajikan. Bila Tuhan memberikan harta dan kekayaan, pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan sebaliknya.
kekayaan atau harta yang diberikan Tuhan membuat kita hidup di dalam kecongkakan, hedonisme, dan konsumeris. Karena itu hanya sesaat. Namun yang kekal adalah ibadahmu kepada Tuhan. Jangan pernah kumpulkan hartamu di sorga. Jangan pernah kumpulkan hartamu di dunia. Tetapi kumpulkanlah hartamu di sorga. Seperti yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20. Seseorang bisa gagal memiliki kerajaan Allah karena berat melepas kekayaannya. Lebih mudah seekor gajah masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Apakah Tuhan membenci kekayaan? Tidak. Tetapi Tuhan membenci perilaku manusia itu yang memakai kekayaan itu tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan membenci perilaku manusia itu yang memakai kekayaan itu untuk menjadi kesombongan rohani di dalam ibadahnya. Perilaku demikian yang hidup di tengah-tengah jemaat yang ingin diinjili oleh Timotius. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik kita adalah ibadah yang disertai dengan rasa cukup. Yang menjadi renungan kita, apakah kita sudah merasakan cukup dengan apa yang kita miliki saat ini? Atau akankah aku menjadi bagian daripada orang yang wajib dan patut untuk diinjili seperti penginjilan yang dilakukan oleh Timotius yang tidak merasa cukup dengan apa yang aku miliki saat ini? Ketika kita merasa tidak cukup dengan apa yang kita miliki saat ini, bertobatlah. Karena semakin lama itu akan membawa kita kepada kebinasaan, keruntuhan, bahkan kehancuran, dan menenggelamkan kita masuk ke dalam lubang dosa. Marilah kita sadar dan marilah kita kembali bahwa hidup ini adalah ibadah. Ibadah yang cukup kepada Tuhan dengan memberikan apa adanya dan memberikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang ingin disampaikan Tuhan melalui nats kita. Ibadah disertai dengan rasa cukup. Sekalipun kita muda, tetapi Tuhan masih mempercayakan kita. Kita yang telah diselamatkan, kitalah yang dipilih. Kitalah Timotius kecil yang dipilih oleh Tuhan karena kita telah diselamatkan melalui kematiannya di kayu salib. Ingat, kita telah dipilih oleh Tuhan karena kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Berarti kita memiliki tugas dan panggilan untuk menyampaikan kabar dan menjadi berkat di dalam hidup kita, sekitar kita, gereja, dan dimanapun kita berada. Dan yang ketiga yang ingin dikatakan Tuhan melalui nats kita, cukupkanlah apa yang telah Tuhan berikan. Kekayaan, kesehatan, harta, semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Sehingga kita tidak bersungut-sungut dengan apa yang kita miliki. Karena adanya rasa tidak cukup, kurang, dan kurang. Karena itu cukupkanlah yang Tuhan berikan pada saat ini dalam kehidupan kita. Mari kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadikanlah hidupmu sebagai ibadah. Dan jadikanlah hidup kita sebagai teladan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang Kau tabur dalam ibadah kami di pagi hari ini. Kami menyadari dalam kehidupan kedagingan kami selalu merasa kurang dalam kehidupan kami. Ingin dan ingin lagi. Dan bahkan keinginan itu juga kami wujud nyatakan. Seperti dalam kehidupan jemaat yang harus dilayani oleh Timotius.
yang menganggap bahwa ibadah itu menjadi tempat untuk mencari keuntungan. Terima kasih Tuhan, kembali Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu. Melalui ibadah kami, hidup kami. Kami menyadari apapun yang kami perbuat itu untuk kemuliaan nama-Mu semata. Ajari kami agar kami tetap mengingat apa yang Tuhan berikan. Itu bukanlah hak kami, tetapi untuk memuji nama Tuhan. Banyak tantangan yang harus kami hadapi ya Bapak di tengah-tengah sulitnya perekonomian saat ini. Seringkali kami bersungut-sungut, seringkali kami merasa kurang, namun kami selalu ingin untuk pemenuhan kebutuhan kami dipenuhi. Ajari kami Tuhan bahwa Engkau telah menyediakan segala sesuatunya dalam kehidupan kami, sehingga kami memakai diri kami untuk bekerja dan berusaha seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami menyadari bahwa hidup kami ini adalah ibadah. Makan dan minum, kecukupan yang Tuhan berikan, itu pun adalah ibadah. Terima kasih Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun, membimbing dan menjaga kami, serta mengarahkan kami juga mengingatkan kami untuk tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita untuk membantu kegiatan Pesta Gotilon. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama, jemaat kami undang bangkit berdiri. Yeah.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.